Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Furqan di Catatan Trainer. Oke, pada video kali ini kita akan membahas fungsi logika bersyarat di dalam Excel. Nah, fungsi logika bersyarat itu adalah fungsi yang dipergunakan untuk menyelesaikan kasus dengan memiliki dua syarat atau lebih yang diajukan. Sebenarnya kita sebelumnya juga sudah belajar untuk bagaimana caranya untuk mendeskripsikan sebuah kode, tetapi itu kan kita hanya menggunakan satu ketentuan saja. Nah, tetapi pada kali ini kita akan membuat beberapa persyaratan, ya, beberapa persyaratan untuk kemudian menghasilkan sebuah nilai positif. Maka di sini kita pergunakan logika bersyarat. Nah, logika bersyarat ada dua nih yang bisa kita pelajari hari ini. Sebenarnya ada beberapa ya, tetapi yang umumnya dipakai adalah yang pertama ada logika AND. Nah, logika AND adalah logika yang dipergunakan ketika syarat yang diajukan harus terpenuhi semua, atau dengan istilah yang lainnya adalah akan bernilai positif, ya, akan bernilai positif jika semua syarat yang diajukan bernilai semua syarat yang diajukan terpenuhi. Artinya data yang akan dihasilkan itu akan bernilai positif atau sesuai dengan keinginan kita dengan ketentuan syarat-syarat yang kita persyaratkan itu terpenuhi semua. Nah, formulanya adalah sama dengan N, kemudian buka kurung, syarat pertama, tanda pemisah syarat kedua, tanda pisah lagi syarat ketiga, dan seterusnya sampai sejumlah syarat yang kita ajukan. Nah, penulisan rumus N boleh menggunakan huruf kecil atau boleh juga menggunakan huruf kapital seperti ini. Jadi kalau penulisan fungsi itu boleh mau besar mau kecil itu sama saja. Yang kedua adalah fungsi OR. Nah, logika OR akan bernilai positif, ya, akan bernilai positif ketika jika salah satu syarat yang diajukan terpenuhi. Nah, ini beda nih dengan fungsi N. Kalau N itu kan dan, artinya satu dan satu, ini dan ini harus terpenuhi semua. Tapi kalau OR itu kan artinya atau. Jadi OR itu akan bernilai positif kalau salah satu saja yang dipenuhi. Artinya ini pilihan ya. Jadi boleh memilih salah satu syarat yang mau dipenuhi yang mana nih. Misalnya, ini sebagai formula dasarnya sama dengan OR, kemudian syarat 1, kemudian tanda pisah syarat 2, kemudian tanda pisah syarat 3, dan seterusnya sejumlah syarat yang kita ajukan. Kemudian tutup kurung. Ya. Cuma memang fungsi logika bersyarat ini idealnya tidak berdiri sendiri. Artinya seharusnya fungsi logika bersyarat ini diharuskan digabungkan dengan formula-formula yang lain atau fungsi-fungsi yang lain. Oke, sebagai contoh di sini misalnya ya, saya pengen memunculkan kita akan memunculkan diskon deh di sini. Ya, diskon akan dimunculkan, kita akan memberikan diskon dengan ketentuan misalnya. Yang pertama, produk yang dibeli adalah produk mie. Misalnya kita ambil sampel tabel ini ya.
ada tabel kolom produk, kemudian ada kolom quantity, ada kolom harga, ada kolom subtotal, ada kolom diskon, ada kolom total. Untuk subtotal sendiri kita bisa menyelesaikannya dengan quantity dikalikan terhadap harga ya. Jadi ini kita dapatkan 12.000. Untuk menduplikat ke bawah bisa kita tarik dari bagian kanan bawah, kemudian kita geserkan seperti ini. Nah, kemudian untuk memberikan diskon, kita mewajibkan pembeli itu harus mengambil produk mie dan kuantitinya atau jumlah barangnya minimal 3. Artinya kalau dia membeli produk bukan mie, misalnya buku, kemudian jumlah bukunya juga 5 misalnya, ini nggak akan dapat diskon. Karena di persyaratan kita yang mendapatkan diskon 10% misalnya, diskon 10% itu adalah produk mie dan minimal 3 pembeliannya. Kalau dari tabel ini kita lihat bahwa kita lihat mie-nya dulu nih. Mie ada 2. Apakah keduanya ini akan mendapatkan diskon nantinya? Tentu saja kita lihat dari persyaratan. 1 mie, kemudian kuantitinya 4. Dari syarat ini seharusnya dia akan dapat diskon. Kemudian yang kedua, mie yang kedua. Ternyata kuantitinya hanya 2 biji. Nah, berarti untuk yang ini nanti tidak akan mendapatkan diskon 10%. Nah, bagaimana logika AND atau logika OR ini bekerja? Kita lihat dalam contoh ya. Misalnya dari ketentuan di sini bahwa ditentukan diskon 10% itu diberikan ketika dia harus membeli mie dengan kuantiti minimal 3. Artinya ini dua-duanya harus dipenuhi. Nah, karena dua-duanya harus dipenuhi, maka kita di sini bisa mempergunakan fungsi AND dengan formulasi sama dengan AND. Ingat besar kecil boleh ya sama saja. Buka kurung, kemudian logical 1. Logical 1 ini artinya adalah syarat pertama. Nah, syarat pertamanya apa? Syarat pertama adalah produknya mie. Berarti kita harus mengacu kepada alamat sel di mana tulisan mie berada. Ya, ingat tetapi adalah data yang pertama yang kita ambil. D15 sama dengan. Kenapa sama dengan? Karena isinya berupa teks. Ingat, karena ini berupa teks, maka harus kita gunakan tanda sama dengan. Karena dia teks, maka kita harus mengapitnya dengan menggunakan tanda petik. Kita tuliskan mie. Ya. Kemudian tanda pemisah. Nah, tanda pemisah di Excel ingat ada 2. Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Teman-teman harus jeli, harus melihat pada bagian sini. Saya kebetulan memakai koma sekarang. Jadi saya gunakan koma, kemudian logical 2. Logical 2 itu apa? Logical 2 adalah syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua adalah quantity. Berarti kita harus mengacu kepada kolom quantity. Minimal 3. Minimal 3 ini operator apa yang artinya atau yang menunjukkan minimal 3. Nah, ini kan sama saja dengan lebih dari atau sama dengan 3. Artinya minimal 3 itu kan mulai dari 3 masuk, 4 masuk, 10 masuk, 100 masuk kan begitu. Nah, kemudian tutup dan enter. Nah, maka kalau kita duplikat seperti ini, nah, dia yang true hanya satu saja, hanya bagian sini saja. Artinya apa? Hanya data yang pertama ini saja yang terpenuhi persyaratan itu tadi. Ya, persyaratannya hanya data pertama yang terpenuhi, sedangkan data yang kedua, ya, kemudian data yang ketiga, data yang keempat, data yang kelima, dia tidak memenuhi persyaratan. Maka di sini munculnya adalah false gitu, atau salah. Jadi dianggap tidak memenuhi persyaratan.
Nah, seperti inilah hasilnya ketika dia mempergunakan fungsi N. Beda cerita ketika syaratnya itu bukan dan misalnya. Diskon 10% dengan syarat mie atau kuantiti minimal 3. Nah, ini beda lagi hasilnya. Sebagai contoh ya, misalnya nih kalau saya rubah ketentuannya mie atau minimal 3 misalnya. Berarti kan ini atau. Kalau atau berarti nanti kita gunakan or. Sebagai contoh misalnya saya gunakan di sini nih. Ya, saya contohkan di sini. Sama dengan or, kemudian syarat pertama adalah mie, ya. Kemudian tanda pemisah, kemudian syarat kedua kuantiti lebih dari sama dengan 3. Kalau angka dia tidak menggunakan tanda petik, diingat ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Apakah ini sama hasilnya seperti N? Tentu saja berbeda. Karena fungsi OR itu lebih fleksibel, ya, karena dia boleh memilih salah satu. Kalau dari visual di sini kita bisa melihat bahwa ini kan produknya mie atau kuantitinya minimal 3. Jadi kalau bukan produk mie berarti kita bisa mengambil syarat yang lain. Syarat yang lain apa? Kuantitinya misalnya. Jadi kalau di sini seharusnya mendapatkan semuanya kecuali permen. Kita lihat ya. Nah, ini saya duplikat nih. Nah, dia hanya permen yang tidak mendapatkan diskon. Tuh. Dan begitu. Oke, saya hapus. Nah, jadi itu bedanya antara and dengan or. Jadi kalau or itu fungsinya dipakai dengan semua ketentuan, semua persyaratan harus terpenuhi semua. Tapi kalau or dipakai ketika kita memperbolehkan memilih salah satu begitu. Jadi tidak harus semua syarat dipenuhi. Nah, tetapi lagi ketika fungsi and ataupun fungsi or kita pergunakan dengan seperti ini kondisinya, maka dia hanya akan bernilai true atau bernilai false aja. Padahal yang kita inginkan adalah munculnya diskon ini sesuai dengan nominal diskon yang kita inginkan. Misalnya apa tadi yang diinginkan? Yang diinginkan itu adalah diskon 10% ketika syarat ini dipenuhi. Ya. Berarti ini seharusnya bukan true lagi. Tapi kita pengennya misalnya 10% ya. 10%-nya dari mana? Dari subtotal tentu saja. Nah, berarti fungsi ini, fungsi N ataupun fungsi OR ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Fungsi ini harus kita gabungkan dengan formulasi yang lainnya. Ini saya tandai dulu. Ya, saya tandai dulu bahwa ini adalah rumusan yang kita pergunakan tadi. Nah, bagaimana supaya kolom diskon ini menghasilkan nilai rupiah sesuai dengan diskon yang kita berikan. Misalnya diskonnya 10%, berarti 10% dari 12.000 nih, seharusnya 1.200 munculnya kan gitu. Nah, maka caranya adalah fungsi N ini ya atau fungsi OR ini kita gabungkan dengan fungsi yang lain. Sama halnya seperti fungsi string kemarin yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lihat. Kita akan menggabungkan dengan fungsi if di sini. Kita lihat ya fungsi if-nya. Fungsi if aturannya adalah if sama dengan if, kemudian sel acuan, kemudian tanda pemisah, nilai jika logika benar, kemudian tanda pemisah lagi nilai jika logika salah atau nilai jika salah. Nah, di mana posisi n ataupun di mana posisi fungsi di mana fungsi n dan di mana lokasi fungsi or berada, dia akan menempati posisi sel acuan dari fungsi if-nya gitu ya. Jadi diingat, dia akan menempati posisi sel acuan dari fungsi
if. Nah, sehingga kalau kita jabarkan akan menjadi seperti ini. Sama dengan if, kemudian and atau or, ya. Ini and atau or boleh sesuai dengan ketentuan yang kita gunakan nantinya. Kemudian tanda buka kurung, syarat pertama yang diajukan apa? Tanda pemisah lagi, syarat yang kedua yang diajukan apa? Kemudian tanda pisah barulah masuk ke dalam fungsi if kembali. Jadi ketentuan berikutnya adalah nilai jika benar. Artinya ketika syarat-syarat tadi terpenuhi, maka apa hasilnya? Dan bagaimana ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka akan menjadi nilai yang salah. Ya. Ya. Nah, sehingga ketika fungsi ini kita pergunakan untuk menyelesaikan yang ini tadi, ya, menyelesaikan kolom ini tadi, menyelesaikan tabel ini. Ini saya copy dulu. Ya, saya copy. Ini adalah rumusannya tadi. Ya, ini rumusannya tadi seperti ini. Nah, jadi N D15 sama dengan Mi, kemudian E15 lebih dari sama dengan 3, itu akan menempati sel acuan dari fungsi if. Nah, sehingga untuk menyelesaikan ini akan menjadi seperti ini. Sama dengan if, kemudian logical test ini berarti sel acuannya atau persyaratannya apa? Persyaratannya dalam hal ini adalah dua syarat, pengajuan dua syarat. Maka kita mempergunakan fungsi N. Syarat pertamanya apa? D15 berarti adalah produknya. Sama dengan Mi, gitu kan. Nah, kemudian tanda pemisah. Syarat yang kedua berdasarkan kuantiti atau jumlah. Lebih dari sama dengan 3. Ya. Tutup kurungnya ini untuk menyelesaikan fungsi N yang sekarang sedang kita kerjakan. Nah, kemudian tanda pemisah untuk menyelesaikan atau untuk berpindah ke dalam kondisi yang lain dari fungsi if. Nah, ketika rumusan ini, ketika syarat ini terpenuhi, apa jadinya? Oh, ternyata dia mendapatkan diskon sebesar 10%. Kita tuliskan 10%. Dari mana? Dari subtotal, berarti dikalikan dengan subtotal. Kemudian tanda pemisah. Value if false. Bagaimana ketika syarat-syarat tadi tidak terpenuhi? Maka dia tidak akan mendapatkan apapun alias 0, kan gitu. Tutup dan enter. Maka inilah hasil yang diinginkan, gitu ya. Nah, jadi bahwa dengan aturan seperti ini tadi, dengan ketentuan Mi dan kuantitinya minimal 3, ternyata yang mendapatkan diskon sebesar 10% hanya satu data saja. Sedangkan untuk yang lainnya tidak mendapatkan apapun. Untuk total cukup dengan mengurangkan saja. Nah, kan begitu. Oke, nah jadi fungsi N ataupun fungsi fungsi N ataupun fungsi OR, dia harus digabungkan dengan fungsi yang lain. Idealnya seperti itu. Karena kalau tidak digabungkan, maka hasilnya hanya bernilai true atau bernilai false aja. Sedangkan ketika kita pengen melihat bahwa ketika terpenuhi isinya akan seperti ini, maka kita harus menggunakan fungsi penggabungan. Salah satunya adalah dengan menggunakan fungsi if ini. Oke. Nah, itu kondisi pertama atau contoh 1. Nah, saya kasih contoh yang lain misalnya. Ya. Saya kasih contoh yang lain di sini. Ada IPK, ada lama kuliah, ada predikat. IPK yang pertama 3,0, IPK yang kedua 3,75 dan seterusnya. Hati-hati untuk ini.
IPK ini harus bernilai, harus jenis datanya adalah data numerik. Pastikan ketika kita menuliskan harus numerik. Jangan memaksakan diri harus menyesuaikan tulisannya seperti ini. Karena bisa saja di laptop saya untuk desimal itu pakai titik. Mungkin di laptopnya teman-teman, di komputernya teman-teman untuk desimal dia menggunakan koma karena umumnya koma. Ya. Kemudian lama kuliah pun juga sama, ini dalam desimal jadi 4,0, 5,0, 3,9 dan tahun ini bukan kita tuliskan secara langsung di sini, ya. Teman-teman masih ingat bagaimana caranya untuk memberikan atau menambahkan deskripsi ya atau menambahkan satuan di dalam sel sekaligus tanpa harus merubah tipe data, ya. Silakan dipelajari lagi. Jadi pastikan ini tidak dituliskan secara manual, maksudnya tidak dituliskan 4.0 tahun, tidak begitu. Oke. Nah, kita akan mengisi predikat di sini ya. Kita akan mengisikan predikat dengan ketentuan apa? Ketentuannya predikat itu akan memunculkan cum laude ya, kemudian lulus bersyarat misalnya, lulus bersyarat, dan yang ketiga lulus misalnya. Nah, artinya di sini ada 3 kondisi nanti. Artinya ada 3 yang akan dihasilkan. Kalau tadi kan 2 yang diskon. Tadi hanya diskon 10% atau tidak dapat diskon. Kalau sekarang kondisi yang akan dihasilkan ada 3. 1 cum laude, yang kedua lulus bersyarat, yang ketiga lulus. Bagaimana persyaratan IPK, persyaratan cum laude? Persyaratan cum laude adalah IPK minimal 3,5 dan kuliah maksimal 4 tahun. Ini logikanya pakai apa? Logika N kalau kita lihat. Ya. Karena apa? IPK 3,5 dan kuliah maksimal. Berarti kan ini dua-duanya harus terpenuhi, maka dia pakai fungsi N. Lulus bersyarat bagaimana? IPK maksimal 2,9, maksimal 2,9 dan kuliah lebih dari 3,5 tahun. Ini juga sama, N juga dia. Nah, sedangkan yang ini berarti dianggap lulus biasa. Artinya apa? Karena di sini ada 3 ketentuan, ya, ada 3 kondisi yang akan dimunculkan, maka kita akan mempergunakan fungsi if tetapi tidak hanya 1. Kalau tadi kan hanya 1 karena munculnya hanya 10% dan 0. Kalau di sini yang akan dimunculkan ada 3, ada cum laude, ada lulus bersyarat dan lulus. Nah, kita lihat bagaimana caranya. Berarti kita awali dengan tanda sama dengan if, kemudian fungsi n, ya. Syarat pertama adalah IPK, berarti kita mengacu kepada IPK. Minimal 3,5 berarti lebih dari sama dengan 3,5. Ingat penulisannya ya. Di komputer saya kebetulan saat ini saya masih menggunakan titik untuk desimalnya. Di komputer teman-teman cek dulu desimalnya pakai titik atau pakai koma. Biasanya sih koma. Cuman di komputer saya kebetulan hari ini saya masih mempergunakan titik, tadi belum saya rubah. Ya. Kemudian tanda pemisah. Tanda pemisah di saya menggunakan koma. Jadi mungkin di teman-teman komputernya tanda pemisahnya menggunakan titik koma mungkin. Silakan disesuaikan. Ya, sesuaikan dengan ini tentu saja. Kan di sini kelihatan. Nah, kemudian syarat yang kedua apa? Kuliah, lama kuliah berarti yang ini. Maksimal 4 tahun. Yang operator yang menunjukkan maksimal 4 tahun adalah kurang dari sama dengan 4. Nah, tanda pemisah lagi. Jangan lupa tutup kurungnya tadi untuk menyelesaikan persyaratan. Apabila ini terpenuhi,
Maka value if true, nilai jika benarnya apa? Maka dia akan menghasilkan cum laude atau memunculkan cum laude. Nah, satu selesai cum laude. Masih ada dua, masih ada lulus bersyarat dan masih ada lulus. Artinya kita masih perlu mengulang satu if kembali. Kita ulangi lagi if-nya. Dan diingat bahwa pengulangan if di tengah-tengah tidak lagi mempergunakan sama dengan sebelum if. Ya, jadi langsung if kemudian buka kurung n lagi. Syarat pertamanya adalah IPK. IPK-nya maksimal 2,9 berarti kurang dari sama dengan 2,9. Ya. Kemudian kuliah lebih dari 3,5 tahun. Berarti lama kuliahnya lebih dari 3,5 tahun berarti lebih dari 3,5, 3,5. Ya. Kemudian value if true, nilai jika benar. Kalau memang ini terpenuhi, maka dia akan lulus bersyarat. Nah, bagaimana ketika semua datanya, semua persyaratan yang diajukan tadi tidak terpenuhi semua? Maka dia akan lulus begitu saja. Tutup kurungnya sesuai dengan jumlah if yang kita pakai. Karena if-nya ada 2, maka tutup kurungnya juga 2. Nah, maka dengan aturan seperti ini kita bisa melihat bahwa yang cum laude ada 1, 2, dan 3. Nah, inilah data yang memenuhi syarat. Kita lihat apakah betul IPK 3,5, lama kuliahnya 3,8 tahun, masuk persyaratan cum laude. Betul. IPK 4, lama kuliahnya 3,5, 3,9 tahun. Betul, dia kurang dari 4 tahun. Kemudian IPK 3,8, lama kuliahnya 4 tahun. Betul, dia memenuhi syarat cum laude. Begitu. Oke. Nah, seperti inilah caranya untuk penggunaan fungsi logika bersyarat. Fungsi logika AND ataupun fungsi logika OR, ya. Nah, persyaratan-persyaratan yang lain yang memungkinkan untuk dimasukkan di dalam fungsi AND ataupun OR nanti kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.